kolaborasi sosial membangun masyarakat. Nah, itu yang terlibat itu adalah kampus, kampus pelaksana dengan kampus pendamping. Kemudian sebagai mitra sasarannya itu adalah masyarakat. Masyarakat yang terasosiasi dalam sebuah gerakan-gerakan yang memiliki track record aktif dalam melakukan aktivitas pemberdayaan kepada masyarakat. Ya contohnya seperti ini. Bisa saja kan kalau ini sudah paten, memiliki struktur yang eh, sudah formal dan memiliki ya lebih-lebih memiliki badan hukum, itu bisa melakukan kerjasama dan itu dibiayai oleh oleh kementerian, oleh pemerintah, dan nggak tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung biayanya. Biaya yang dikucurkan itu sampai 3 sampai 500, kecil-kecil sebenarnya kebutuhan. Ada yang didengar sama sama Neza. Dikira kita sedang membicarakan sesuatu hal yang sifatnya itulah kan. Nah, itu maksud saya. Poin yang ingin saya sampaikan yaitu pemuda memiliki jaringan. Pemuda lah yang sebagai pelopor yang menggerakkan sayap-sayap sehingga dengan gerakan itu bisa masuk ke sana kemari dalam rangka untuk membangun masyarakat. Bayangkan mana orang tua kan agak kurang, tetapi ada kok orang tua, ya orang tua yang punya gerakan lincah, ya. Orang tua yang apa? Orang tua yang memiliki jiwa muda, balik lagi ke muda, ya. Maka kata kuncinya itu adalah yang pemuda, meskipun tua tetapi memiliki jiwa muda. Oh gesit. Nah sekarang jadi kasus kita ini, menjadi pemuda tetapi semangat tua, tidur. Marah, tidur terus. Ya bagaimana kita bisa menggerakkan? Jadi itu ya. Nah, jadi jangan paradoks. Jangan paradoks. Ya, jangan kemudian kita justru berperan terbalik. Ya, kita menjadi pemuda kok semangatnya tua. Nah, jadi masalah kita. Justru orang tua semangatnya muda. Oh, telu kali berari. Telu kali merari. Karena apa? Karena semangat muda. Ya, dia punya semangat yang membara. Ya, semangat mudanya itu masih melekat dalam jiwanya. Nah itu. Oke. Ya, nggak santai-santai saja. Guyon. Ya serius-serius selalu. Biar pemirsa yang di luar sana juga mudah-mudahan ikut tertawa. Oke. Selanjutnya, pemuda itu ternyata memiliki kemampuan adaptasi. Ya. Adaptasi itu apa, adik-adik? Menyesuaikan diri. Ya. Menyesuaikan diri dengan situasi tertentu. Yaitu tadi yang tadi punya respon cepat, ya, dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga melahirkan sebuah gerakan-gerakan yang lincah, memiliki apa ya istilah, gaya manuvernya itu lebih cepat. Karena apa? Karena memiliki daya adaptasi yang menyesuaikan diri. Situasinya seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kita selaku pemuda itu harus tahu betul apa yang harus dilakukan dengan situasi tertentu. Maka apa namanya,
jangan jangan terlalu inilah, selaku pemuda jangan banyak tidur lah ya. Jamak-jamaknya itu kan. Kalau banyak tidur ya nggak bisa, sensitivitas kita itu tumpul, daya adaptasi kita nggak berfungsi dengan baik, gitu kan. Tetapi kalau banyak gerak, banyak banyak gerakan, sehingga dengan gerakan-gerakan itu kita semua daya atau energi yang kita miliki itu terstimulus, dirangsang untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan situasi yang seperti ini, apa yang harus dilakukan dengan situasi yang begitu. Tetapi kalau kita tidak tidak pernah melakukan hal-hal yang eh, apa namanya, yang mampu mengeluarkan energi dalam diri kita, ya susah. Karena apa ya? Karena kegiatan kita tidur tidur terus. Kita nggak tahu ada apa terjadi di luar rumah kita karena tidur. Bangun-bangun, wah ada apa ini? Nah, kita diminta untuk ini, nggak siap, ya, nggak siap, nggak bisa berbuat apa-apa. Ayo sana, masih ngantuk, masih ngantuk. Nah, ini situasi yang terjadi di tengah-tengah diri kita. Ya, kadang-kadang saya juga begitu. Nah, kadang-kadang ya, kalian kan lebih sering. Ya, oke. Pemuda memiliki daya adaptasi. Selanjutnya, potensi kepemimpinan. Ya, itu adanya itu di pemuda, ya, adaptasi kepemimpinan, ya, potensi kepemimpinan itu adanya di pemuda dan dikembangkan di semasa-masa ini. Melalui itu tadi banyak gerakan sehingga membuat energi atau potensi dalam diri kita, misal apa, mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi tertentu, ya. Eh, Selanjutnya dengan potensi yang lain, eh, itu selalu dilakukan sehingga tercermin dalam diri pemuda itu menjadi sebuah, tertanam dalam dirinya itu jiwa jiwa kepemimpinan. Ya, lagi-lagi saya singgung, kalau tidak pernah melakukan itu, lantas bagaimana jiwa kepemimpinan itu bisa terlihat atau bisa tertanam dalam diri kita, yang pada dasarnya setiap potensi itu ada pada diri kita, termasuk potensi kepemimpinan. Karena kita tidak mengasahnya, ya, karena kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merangsang potensi itu keluar, ya akhirnya terpendam dalam dalam diri kita, tidak muncul jadinya. Kita tenggelam dalam situasi yang ramai. Situasi yang ramai itu ya misal, karena jiwa kepemimpinan yang kita sudah sadari ada dalam diri kita bisa memposisikan diri. Saya harus ambil bagian yang ini loh, karena saya mampu menguasai A. Saya bisa mencoba berkomunikasi dengan si A untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan baru. Karena apa? Karena sudah menguasai diri kita bahwa dalam diri saya itu ada jiwa kepemimpinan, yaitu bisa mempengaruhi si A untuk mau melakukan sebuah perubahan. Tapi kalau tidur ya sudah nggak bisa muncul apa-apa. Selanjutnya, nah saya ingin ya sedikit lebih inilah ya, menyinggung peran pemuda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan
multidimensi. Contohnya kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan. Ini penting, ya enggak apa-apa meskipun agak inilah. Nah, juga kan masih miskin. Ya, yang enggak apa-apa, justru ya kalau kita tidak bisa memberdayakan masyarakat, setidaknya kita selaku pemuda yang sudah sadar diri akan kekurangan kita, contohlah masih berstatus dalam yang tadi itu, mampu memberdayakan diri sehingga kita tidak diperdayakan oleh orang, kan begitu. Lantas bagaimana caranya memberdayakan diri? Ya kembali lagi ke proses-proses yang tadi, bangun kesadaran diri kita bahwasanya semua potensi itu ada dalam diri kita, tinggal bagaimana kita membangun kesadaran tentang semua potensi itu ada dalam diri kita. Itu. Sehingga apa? Ya, sehingga apa? Dengan kesadaran itu kemudian kita bisa memberdayakan diri. Entah itu dengan cara apa. Oh ya, saya kan punya kreativitas dalam rebus singkong misal kan. Contoh rebus singkong contoh, tapi saya cuma direbus-rebus doang kan, ya ada. Ini contoh, sekedar contoh ya. Apa ya, kita, karena kita sudah terbiasa mengasah kreativitas, daya imajinasi dan kreativitas, kita bisa punya bayangan dan punya keberanian untuk membayangkan. Ya kadang ada orang yang membayangkan sesuatu saja tidak berani, ya membayangkan, ya membayangkan saja tidak berani gitu kan, ada gitu. Nah mudah-mudahan ya karena kesadaran kita akan potensi kreatif yang kita miliki sehingga muncul sebuah bayangan-bayangan bagaimana yang singkong yang tadinya cuma direbus mampu kita olah menjadi apa lah gitu kan, misal singkong rebus campur coklat misal jadinya apa gitu kan. Nah, itu bentuk-bentuk kreatif, ide kreatif yang dituangkan dalam sebuah produk yang dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi gitu kan. Nah, kalau yang cuma direbus-rebus saja kadang orang ampun kulup. Ampun kulup orang kan. Nah, tetapi oh dan tenang Dra, tenang, saya habiskan. Nah, kalau saya ndak habiskan Dra, ya plastik bungkus Dra. Nah, itu ya. Itu ide kreatif dalam rangka untuk memberdayakan diri, gitu kan? Dengan penuh kesadaran bahwa semua potensi itu sebetulnya ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana caranya mewujudkan atau potensi itu hadir, betul-betul hadir ya, dan kita manfaatkan kreativitas dalam diri kita itu untuk kita itu menjadi betul-betul berdaya ya, berdaya dari sisi ekonomi, karena apa yang kita hasilkan dari tangan kreatif kita itu bisa diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomi yang bisa tinggi atau relatif tinggi. Kadang juga kan meskipun itu ide kreatif kita kadang nggak dihargai mahal gitu kan. Nah makanya ya kita anggap relatif tinggi. Oke, selanjutnya peran pemuda itu sebagai pelestari budaya. Pelestari budaya. Peran pemuda dalam hal ini ya tentu sangat vital juga.
karena budaya itu melekat di dalam sebuah masyarakat. Budaya itu menjadi salah satu unsur yang menjamin kehidupan sosial masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan eh, damai, dengan rukun. Bayangkan kalau misalkan ada salah satu warga yang perilakunya itu keluar dari kebiasaan masyarakat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa menjadi kekisukan, ya. Bisa muncul sebuah stigma-stigma yang negatif, bisa muncul gerakan-gerakan penolakan dari masyarakat. Kalau misalkan yang tadinya itu perilaku individu, ya, bermanuver menjadi perilaku sekelompok orang, ya, itu kelompok masyarakat yang banyak itu bisa saja hancur, bisa saja hancur. Nah, yang tadi ini saya khawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Budaya eh, apa ya, budaya komunikasi yang awalnya ini kan budaya komunikasi ini makin ke sini makin canggih lah gitu ya. Yang awalnya komunikasi interaksi komunikasi itu melalui tatap muka, ya, secara langsung. Ini sekarang ini sudah berbeda. Cukup menggunakan alat-alat digital kita sudah bisa mengakses informasi dan berkomunikasi dengan leluasa dengan siapa saja, kapan saja, apa saja konten yang ingin kita komunikasikan dan kita akses itu ada. Nah, kaitannya itu dengan hal-hal tersebut, saya khawatirnya ada pergeseran budaya yang tadinya itu rukun, baik, ya, dengan menggunakan dengan eh, apa ya, tradisi-tradisi yang lama, ya, makin ke sini menggunakan cara-cara baru, ya, dengan mengubah wujud dan cara yang memang keluar dari budaya kita, itu bisa menimbulkan kekacauan juga. Nah, sehingga kemudian kita selaku pemuda dengan sadar diri, dengan tahu betul potensi yang bisa, ya, potensi-potensi negatif lah gitu yang bisa melanda kehidupan sosial, ya tentu kita harus apa, memperhatikan betul apa semestinya yang harus dilakukan. Misalnya kumpul-kumpul, yang namanya tradisi kita, tradisi kumpul, ya. Kita sering duduk sesama pemuda nih, sama pemuda. Saya juga merasakan betul dulu sewaktu masih bujang. Bahkan sampai sekarang itu tradisi kumpul-kumpul ngopi di teras itu menjadi sebuah tradisi kita. Kadang kita merasa agak agak aneh gitu. Dalam satu malam saja kita ndak kumpul bareng, ya aneh saja sih rasanya gitu kan. Ya tidak aneh saja gitu kan. Nah, eh, tradisi atau budaya itu jangan kemudian di dimanifestasikan menjadi apa ya, diisi dengan hal-hal yang kurang pas. Nah, tadi scroll apa gitu kan, apa yang di scroll nih, ayo cu ini cu, serang depan bang. Ada lagi komunitas itu, gacor itu kan. Nah, itu maksud saya, itulah realitas yang ada saat ini. Itulah realitas yang ada saat ini yang memang saya secara pribadi itu mengkhawatirkan hal tersebut menjadi apa, aktivitas secara umum. Aktivitas secara umum oke lah. Belakangan
ya. Sekarang itu makin udah agak surut lagi. Kalau sebelumnya itu saya melihat itu kok menjadi sebuah hal yang biasa gitu kan, yang biasa gitu. Dan ini tidak terjadi di satu tempat, tetapi di banyak tempat. Bahkan mahasiswa saya itu sampai dia itu tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut. Karena apa? Contoh game ya, gamers. Kayak apa game-game yang itu Mobile Legend itu kan, FF Mobile Legend. Yang diteliti itu ternyata hasilnya ini mengejutkan. Hasilnya main Mobile Legend itu mempengaruhi perilaku toksik. Ya, itu hasil penelitian, bisa dibuktikan. Ya, toksik. Kenapa? Menguras emosi. Ya, menguras emosi yang awalnya tadi kita sudah atur strategi, barangkali dikalahkan, akhirnya kita apa? Sumpah serapah keluar di situ. Ya, ucapan-ucapan ya yang sifatnya toksik lah gitu ya, itu keluar. Bayangkan, itu sudah menjadi kebiasaan komunikasi kita. Itu sudah menjadi kebiasaan. Karena kesehariannya itu adalah main game, komunikasi yang disampaikan itu ya komunikasi toksik gitu ya, sedikit-dikit nyumpa, sedikit-dikit inilah gitu. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari ngomong biasa nyumpaan. Nah, kan itu bisa menimbulkan pertikaian, bisa menimbulkan eh, konflik kan gitu. Nah, ini bahayanya. Tolong kiranya ada yang memang adik-adik yang sering main ini, oke lah, silahkan untuk hiburan, untuk bisa juga sih game itu untuk mempertajam imajinasi, untuk mempertajam daya mengatur strategi itu bisa kita belajar dari game, cuman dibatasi lah, artinya pembatasan apa yang perlu dibatasi, yaitu tadi omongan, kemudian batasi waktu. Karena waktu ini kan kita hidup kan tidak hanya sebatas nge-game, tidak hanya kita bisa kenyang dengan game, enggak kan? Kita perlu menyisakan waktu untuk melakukan aktivitas sosial lain. Ya, lebih-lebih kita pemuda, aktivitas sosial lain. Sehingga perlu yang namanya pembatasan. Oke, tadi saya singgung dikit. Saya cerita. Saya punya pengalaman bukan pengalaman game, pengalaman ketemu. Kalau nggak game, kalau saya nggak begitu hobi dengan game apapun gitu. Dan dulu saya tidak begitu yang populer lah di segala jenis permainan itu. Saya tidak begitu nonjol di permainan itu aja tahun. Kakak lain main tolong bagi kisi pelor menang. Nah, itu kan masa dulu strategi. Nah, saya sedikit cerita kaitannya itu dengan ada baiknya ya ngegame itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menemukan salah satu kades di Lombok Timur. Kades jeruk manis. Itu mantan gamers betul, tulen gamers. Tiap malam itu mainnya game, kemudian kumpul di rumahnya sesama gamers main. Jadi dia ngatur strategi di permainan FF, kemudian apa yang dulu itu apa istilahnya. Nah, sebelumnya ada lagi, waktu saya masih aliyah itu ada. Pokoknya yang ngatur-ngatur strategi perang lah gitu ya. Nah, kejagoannya dalam main game itu dia aplikasikan
dalam kontestasi politik pemilihan kepala desa. Dia nyalon, modalnya apa? Modalnya menguasai, ngatur strategi dan game. Benar ini. Kalau adik-adik nggak percaya, kita bisa berkunjung ke sana dan ya diskusi lah, dikit kan diskusi pengalaman. Ya. Saya bisa menghubungkan ke situ. Bagaimana dia seorang gamer, dia mampu mengaplikasikan pengalamannya main game, mengatur strategi di media itu ya, dalam kehidupan nyata. Betul-betul kan? Artinya di game itu kan persis kayak yang ngatur strategi lah, yang bisa kita aplikasikan ke mana-mana, ke dunia usaha, ke dunia politik, ke dunia macam-macam kita bisa. Karena apa? Di game itu kan kita ngumpulin modal dulu sebelum nyerang, modalnya apa, support modalnya apa lagi, kita punya pasukan berapa, berapa dari pasukan ini yang betul-betul loyal terhadap kita itu berapa gitu kan. Itu ada kalkulasinya di game. Nah, si Kades ini betul-betul mengaplikasikan dalam eh, kontestasi politik sehingga pada pencalonannya itu banyak yang terheran-heran karena lawannya itu nggak tanggung-tanggung. Incumbent itu di backing oleh kalau nggak salah Wabub Lombok Timur. Ya. Betul, betul dia cerita sendiri. Pada saat cek kesehatan, dokternya itu heran. Bapak siapa? Pertanyaan. Artinya ya kapasitasnya kan yang ditanya. Kapasitasnya apa? Kok berani nyalon di desa itu? Di situ kan ada kan ya tokoh yang betul-betul diunggulkan. Tetapi itulah. Nah, nah eh atur jadi itu memang betul-betul diaplikasikan di situ. Dia hitung betul berapa teman gamenya, dari teman-teman gamenya yang memiliki potensi untuk nyerang ini siapa, berapa orang nih, itu betul-betul diterapkan. Berapa modalnya, cukup enggak ini. Alhamdulillah. Kalau ditanya, kalau ditanya background pendidikan, dia enggak sarjana. Dia enggak sarjana dia. Oke. Okay. Di sini saya tidak, mohon maaf ya, mohon maaf, saya tidak membenarkan game itu seutuhnya ya, atau menyalahkan game itu gamers itu seutuhnya. Silakan asal itu ada kontrol ya dari kita. Kita tujuan kita harus mempertanyakan diri kita sebagai pemuda. Misal nge-game ya tujuannya apa? Tujuannya apa dulu ini? Kemudian itu kan cara untuk membatasi tujuan nge-game ini apa? Eh, apa namanya? Kalau misalkan saya main sampai jam sekian, resiko yang akan saya terima itu apa? Kan begitu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus keluar dari itu. Jangan kemudian dalam main game ini kita betul-betul membebaskan diri. Ya sudah, kalau memang seperti itu, kalian sebetulnya tidak menjadi ya, untuk kita lah. Kesannya gimana? Kalau kita betul-betul membebaskan diri dari hal itu, ya sebetulnya kita tidak bebas akhirnya. Kita terkungkung dengan kebiasaan kita. Kalau tidak begitu, kita nggak nggak terasa nyaman ya, dalam menjalani hidup. Kalau tidak membebaskan diri, akhirnya gitu terus. Kita memproduksi kehidupan yang kita anggap membebaskan diri. Kita anggap bebas, tapi sebetulnya kita terkungkung dengan kebebasan yang kita anggap baik menurut diri kita.
tetapi sebetulnya hati-hati gitu. Nah itulah perlunya kita kontrol. Kontrolnya itu misal main game, ya tujuannya apa dulu. Kalau hanya sebatas melepaskan penat karena diputusin seseorang gitu kan, ya oke lah, hanya sebatas main berapa. atau atau mungkin dalam konteks pendidikan ya, mungkin prestasinya ada penurunan, ada penurunan nih dikit gitu kan, stres. Nah itu stres yang positif ya, karena merasa ini nilainya agak kurang gitu. Mestinya saya harus dapat nilai tinggi karena upaya yang saya lakukan, proses pembelajaran yang saya lakukan tinggi gitu. Saya rasa itu maksimal, tapi kok dapat ini stres nih. Nah, game dulu dikit lah. Nah, setelah ini press kembali sudah lepas. Itu kaitannya itu dengan panjang lebar ya, kaitannya dengan budaya. Karing biru bah, ini akan yang lolos bebas, darah rim. Oke, sedikit saja pelestarian budaya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini yaitu mari kita selaku pemuda itu memperhatikan betul budaya yang kita miliki itu seperti apa, dan kita mestinya punya visi dan punya misi untuk bagaimana caranya budaya yang kita miliki itu betul-betul terjaga. Ya tentunya budaya yang bagus ya. Kadang ada nih budaya-budaya kita yang rai putih. Oke, lanjut dikit. Ada sedikit ini saya sampaikan, tidak apa-apa sudah, supaya kita ada penyadaran lah. Ada yang kita anggap budaya dan memang itu diakui menjadi sebuah kebudayaan atau tradisi, ya, yang nampaknya itu sudah tidak relevan. Yang perlu kita diskusikan ya, perlu kita bicarakan kaitannya dengan contoh. Salah satunya itu adalah budaya merari kode. Itu kan kenapa terjadi merari kode? Kenapa pertanyaan saya kenapa? Perang dunia. Bayangannya sudah luar biasa, imajinasi cuang langsung. Oke, apa kira-kira penyebabnya? Oke. Hey, kita tampung faktor media yang menyebabkan terjadinya. Ada yang lain yang ingin menyampaikan apa? Nafsu. Oke, ada nafsu. Oke. Tampung dulu. Selain itu ada nggak pergaulan, pertemanan?
Yang ini eh yang memiliki hubungan atau kaitan dengan yang kita anggap itu adalah tradisi. Selama ini kan itu yang kita anggap adalah itu sebuah tradisi. Maling, tradisi maling dari dulu memang sudah ada dari dulu. Ada jarang orang nikah itu di umur yang sudah matang gitu. Umur 10 tahun perempuan itu sudah dilarikan, 15 tahun sudah dilarikan, ya karena itu tadi tradisi. Nah, ya, tradisi kocek ya. Tapi itu penting untuk kita diskusikan. Mungkin di kalangan kita perlu ratifikasi tradisi yang memang saya rasa itu sudah uh, apa namanya, tradisi ini ya sedikit saya ulas kaitannya itu dengan kalau dulu maling itu kan, maling ini itu ada by design itu ada keterlibatan apa, tetapi sekarang daerah itu kan hingga kemarin ada kasus itu kan berujung ke persoalan hukum, jadi ya, ke pengadilan itu persoalan hukum karena cewek itu masih masih SMP ya. Kalau SMA oke lah, karena kalau SMA masih lah, ini masih SMP. Itu kan dipersoalkan, itu dipersoalkan oleh kelompok tertentu dan berujung menjadi sebuah kasus hukum. Dan yang mempengaruhi itu sebetulnya ada sesengkak, ada asak lah. Oh, cara cerita lanjut di buka kan, baik itu rambut tahan selesai doang, selesai doang. Tapi dalam konteks saat ini tentu kita perlu punya kemampuan literasi yang bagus. Literasi apa? Dalam konteks pernikahan mungkin kita bilang jangan sampai kita semua terjebak dalam situasi tertentu yang membuat kita itu terpaku dalam yang berpesan ke adik-adik yang sekolah, kaitannya itu dengan bagaimana menjalin hubungan dengan lawan jenis, entah itu hubungan persahabatan, pertemanan, atau lebih intim lagi, ya tolong dibatasi, jangan sampai nanti uh, terjebak ya, terjebak dengan situasi yang mengakibatkan apa ya terpaksa itu kan, karena bisa saja kita tidak berbuat tetapi si ini dan ataupun si itu yang membuat kondisi dan situasi kita menjadi seolah-olah menjadi, kalaupun ya kita sebagai pelaku ya konsekuensinya apa, kita bisa terseret ke ranah hukum karena melarikan orang. Oh, dalam konteks saat ini karena apa, karena tadi itu juga apa yang disampaikan tadi saya Indra ya, karena apa, dunia digital ini sangat cair, sangat cepat kita serap apa saja dan bagaimana itu kita sangat cepat mau akses apa nih,
eh, hal itu juga bisa membuat kita tersandung. Oke, barangkali itu yang saya anggap penting untuk saya sampaikan pada malam hari ini. Kayaknya kepanjangan ya. Oke. Selanjutnya kita barangkali kita mau tanya jawab pada diskusi. Berikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan begitu luas tentang peran pemuda, bagaimana kita manajemen diri kita sebagai pemuda ini kepada masyarakat gitu. Beberapa poin yang telah disampaikan, di antaranya itu bagaimana kita menteladani pemuda-pemuda zaman dulu, pada zaman kemerdekaan juga, dan juga memanfaatkan energi kita untuk masyarakat. Bagaimana kita mengadaptasi diri dalam hal apapun kondisinya, situasinya. Nah, begitu banyak yang telah dipaparkan, dan dalam hal ini kami beri kesempatan untuk bertanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan salah satu gamers yang strategi gamersnya itu bisa diaplikasikan menjadi di pemilu Kades. Ya tentunya di Kades apa namanya itu, jeruk Jeruk manis. jeruk manis Jerman. Jerman. Nah, di sini mungkin supaya nggak teman-teman yang lain itu kepikiran supaya nge-game, ngatur strategi, mengambil apa namanya itu, dalih untuk main game kan, supaya bisa strategi untuk pemilu atau apa segala macam itu mungkin bisa dijelaskan lagi, bukan hanya sekedar game saja, strategi pintar nge-game, pintar strategi, namun di balik itu semua mungkin dia mempunyai apa gitu sebagai bantuan. Misalkan dia punya pekerjaan apa gitu, mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman yang di sini atau kita semua itu bisa, supaya nggak salah paham. Kerjaannya ini nge-game, terus tapi nggak kepikiran nanti apa di balik, nah di belakangnya itu, apakah dia backgroundnya pengusaha, apakah pengusaha usahanya itu sudah jalan atau gimana, sehingga bisa menjadi mencalonkan diri sebagai kades. Karena sekarang ini yang kita lihat ya, secanggih-canggih pun apapun strategi kita, kalau kita tidak punya uang, mustahil ya. Besar kemungkinan itu mustahil untuk bisa menjadi pemenang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Oke. Atau saya jawab dulu ya, supaya tidak lupa gitu kan. Setiap pertanyaan saya langsung jawab. Nanti dulu nanti. Eh, nah ini sesuai dengan permintaan penanya ya, perlu dijelaskan juga latar belakang yang lain yang dimiliki oleh si kades yang ada di dalam cerita. Dia punya pengalaman, memang dia berangkat dari staf desa dan punya usaha kecil-kecilan, usaha inilah, sembako. Itu pengakuan si kades. Dan di samping itu viewer, dia memang punya hobi nge-game. Dia punya hobi nge-game. Tetapi dalam konteks ini, ya di penyampaian saya juga tadi saya sudah membatasi bahwasanya games ini sepenuhnya saya tidak benarkan dan sepenuhnya juga saya tidak salahkan.
ya game. Saya sudah batasi tadi. Ya artinya ada game itu, ngegame itu kita harus landaskan pada sebuah kesadaran. Sekali lagi saya sampaikan, harus dilandaskan pada sebuah kesadaran. Bentuk penyadaran diri kita ketika saudara-saudara atau diri kita itu main game, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kemudian batasi waktu dan pelajari apa yang bisa dipelajari dan aktivitas. Sehingga dari itu tadi, itu yang diterapkan oleh si kades yang ada di dalam itu. Dan itu memang betul tadi, saudara-saudara mendengar cerita saya tadi itu jangan kemudian dijadikan sebagai dalih pembenaran, dalih pembenaran atas aktivitas game yang dilakukan yang pada nyatanya itu yang kenyataannya itu sebetulnya kalian nge-game terus ya. Sebetulnya kita itu nge-game terus, dan dari cerita itu kemudian bisa dijadikan sebagai perisai ya, atau sebagai pelindung untuk melindungi diri ya. Saya ya, betul ya, perlu saya sampaikan juga, jangan dijadikan sebagai perisai atau untuk melindungi diri dari perilaku yang kurang bermanfaat sih sebetulnya. Karena apa? Manfaat dari itu secara langsung itu ya tidak ada manfaatnya secara langsung ya. Karena apa? Mungkin kita punya tujuan untuk menghilangkan stres yang kadang-kadang makin stres juga. Ya. Kadang-kadang makin stres juga. Ya. Cukup stres juga sih. Nah, sehingga ya itu perlu yang namanya ya pembatasan sehingga ngegame itu kemudian tidak dijadikan sebagai aktivitas yang full dilakukan setiap hari, setiap malam, dan menjadikan cerita saya tadi itu sebagai landasan pembenarannya. Nah, itu kurang pas juga. Kalau itu dilakukan berarti artinya kita belum sadar. Kita belum sadar betul atas eksistensi kita sebagai kira ya. Selanjutnya Danis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya terkait masalah pernikahan dini. Ya. Gimana cara mencegah pernikahan dini agar tidak terjadi kepada pemuda-pemuda yang baru berusia 17, 18 itu gimana cara mencegahnya? Ya, remaja. Di bawah 18 tahun itu gimana cara kita mencegahnya? Ya baik, itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana caranya mencegah pernikahan ini? Kan? Ya tentu yang perlu kita lakukan itu adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin kita terlalu jauh untuk melakukan pencegahan terhadap orang lain. Kita terlalu jauh. Karena apa? Kadang juga kita dihadapkan pada sebuah jawaban yang dilematis. Misal, bisa saja, ya itu kan hak saya, hak saya. Misal, itu kan contoh. Ya sudah mentok, apa kita mau jawab? Ya, selesai sudah kan? Nah, tinggal apapun resiko yang akan dialami ya dia sendiri yang cukup. Dalam konteks persoalan ini kita mulai dari diri kita sendiri punya komitmen untuk
mencapai sebuah tujuan. Apa tujuan yang harus dicapai terlebih dahulu, untuk setelah itu baru kemudian merencanakan ke jenjang. Selain itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan menjadi salah satu alasan lah gitu kan, alasan untuk menunda pernikahan. Karena bagaimanapun ini kan bisa saja adik-adik ini menjadi pelakunya kan, bisa saja kan, atau bisa saja adik-adik menjadi korban situasi tertentu saja. Nah, sehingga perlu yang namanya penguasaan terhadap informasi kesehatan, informasi terhadap bagaimana kondisi kesiapan mental dan lain-lain. Itu yang perlu sebagai bahan pembekalan kepada adik-adik. Ya, perlu dilakukan penyuluhan barangkali. Bisa saja melalui majelis ini kita membuat sebuah kampanye, ya, kampanye pencegahan pernikahan dini. Itu tadi yang saya sampaikan. Hal itu bisa kita lakukan dengan bermitra dengan lembaga pemerintah yang membidangi perlindungan anak, misalkan ada BKKBN, kemudian ada LP lembaga komisi Komnas Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan dan anak. Nah, itu kan bisa kita melakukan sebuah kerjasama untuk kita sebagai penggeraknya di sini untuk melakukan sebuah kampanye. Ya, tetapi hal yang lebih penting itu adalah mulai dari punya komitmen untuk menunda dulu. Pernikahan itu dilakukan di usia harus mencapai tujuan ini dulu baru saya inilah. Oke, barangkali itu jawaban saya, Danis. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Barangkali itu saja kami. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sampai sini saja acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.